Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Gita Pratiwi dan teman saya Pungki Krisnandari. Kami akan membahas tentang materi upaya pembentukan warga negara yang baik atau karakter building melalui pembelajaran sejarah. Jadi sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana upaya yang bisa kita lakukan dalam pembentukan warga negara yang baik melalui pembelajaran sejarah, kita harus tahu dulu apa saja nilai-nilai karakter yang terdapat dalam sejarah bangsa. Ya, Indonesia adalah sebuah identitas yang diperjuangkan. Identitas adalah suatu kondisi di mana seseorang maupun komunitas itu pada prinsipnya bisa dibentuk melalui pendidikan yang terencana, ya, dalam bentuk pembentukan karakter tersebut. Lalu, pembelajaran sejarah adalah upaya dalam pembentukan karakter melalui pemahaman dan juga peneguhan kembali nilai-nilai unggul yang terdapat dalam sejarah bangsa. Kemudian melalui narasi-narasi sejarah, kita bisa mengajak para peserta didik untuk tahu bagaimana patriotisme, kegigihan, dan juga rasa rela berkorban demi bangsa dan negaranya, dan juga sikap nasionalisme. Perspektif sejarah juga telah dibangun oleh bangsa yang terjajah bahwasanya itu merupakan representasi bagi mereka untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Hal ini telah mengisyaratkan adanya nilai yang telah dibangun oleh bangsa terjajah atau para pendiri dari bangsa Indonesia, yaitu nilai kesetaraan. Dan jika kita lihat atau kita perhatikan dari nilai kesetaraan ini, ternyata nilai ini dalam konteksnya, dalam pembangunan atau perjuangan sebuah bangsa, ini merupakan kekuatan mentalnya demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ya, ketika kita membaca dalam sebuah buku sejarah pergerakan Indonesia, itu juga bisa kita ambil dari nilai moralnya. Yang mana dari sejarah tersebut, nilai-nilai moral itu atau ajaran moralnya bisa kita kembangkan menjadi nilai-nilai karakter yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika kita sedang membaca buku atau narasi tentang sejarah pergerakan Indonesia, di situ jelas terlihat bahwasanya ada peran pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentang pembelajaran sejarah dalam upaya membangun karakter bangsa. Jadi sejarah ini merupakan pelajaran yang sangat berharga, di mana dalam sejarah itu terdapat perbedaan, pertentangan, dan juga keterbukaan seperti itu. Jadi dari hal-hal tersebut ini ternyata menjadi pintu gerbang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang menghantarkan Indonesia untuk merdeka. Dan kemudian dari adanya perbedaan, pertentangan, dan juga keterbukaan itu kita bisa belajar dari para pendiri bangsa bahwasanya mereka bagaimana ketika mereka menerima kritik ataupun komentar-komentar yang lain seperti itu. Dan pada dasarnya bagi mereka adanya perbedaan-perbedaan itu tidak dijadikan sebagai persoalan bagi mereka untuk mewujudkan cita-citanya untuk mencapai tujuan bersama bagi mereka, yaitu kemerdekaan Indonesia. Baik, langsung saja teman-teman kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai makna pembelajaran sejarah itu sendiri. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa salah satu aspek pendidikan termasuk pendidikan sejarah adalah untuk membangun karakter dari peserta didik atau anak didik. Nah, karakter itu sendiri itu merupakan standar atau norma dan sistem nilai yang terimplementasi dalam berbagai bentuk kualitas diri yang pada akhirnya nanti dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku. Nah, melihat di negara kita masih banyak terjadi peristiwa-peristiwa menyimpang seperti adanya korupsi, perkelahian antar pelajar, kekerasan. Nah, kekerasan baik kekerasan biasa maupun sampai kekerasan yang mengatasnamakan agama. Nah, kemudian juga ada peristiwa di dalam bidang politik, yaitu adanya money politik yang ada di dalam pemilu maupun pemilu kada. Nah, hal seperti ini itu patut dipertanyakan. Sudahkah penyelenggaraan pendidikan nasional itu melahirkan para pemimpin dan SDM yang berkarakter? Nah, maka dari itu, pendidikan karakter merupakan hal yang terpenting dan juga sangat diperlukan. Adanya pengabaian pelajaran sejarah di sekolah itu akan berakibat makin rendahnya pengetahuan generasi muda tentang masa lampau, tentang proses terjadinya bangsa Indonesia. Bahkan, jika hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang, itu akan berakibat dengan hilangnya jati diri atau krisis identitas, terjadinya ketidaktahuan posisi Indonesia di dalam bidang politik, ekonomi, antar bangsa maupun peradaban dunia, serta nasionalisme Indonesia. Nah, hal tersebut jadi
bisa mengakibatkan cara pandang anak didik itu menjadi ahistoris dan kurang memahami proses integrasi dan perjuangan panjang untuk menjadi bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu, pembelajaran sejarah adalah suatu proses untuk membangun kehadiran anak didik melalui pesan-pesan sejarah agar memahami berbagai aspek dan masalah kehidupan masyarakat dan untuk menjadi bangsa yang lebih kritis, arif dan empati. Nah, pembelajaran sejarah maupun pendidikan sejarah itu terjalin sinkronisasi, di mana sinkronisasi itu merupakan proses transformasi dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan keindonesiaan pada peserta didik agar menjadi manusia yang berkarakter dan bermartabat. Nah, nilai-nilai yang dimaksud itu sendiri teman-teman yaitu antara lain kearifan, toleransi, kemudian empati, selanjutnya itu kepedulian, berpikir kritis, demokratis, tanggung jawab, kemudian ada keteladanan, rela berkorban, dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai tersebut itu jelas dapat digali dan dikembangkan melalui pembelajaran sejarah itu sendiri. Nah, adapun pembelajaran sejarah ini tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dijelaskan terkait materi dan tujuan pembelajaran sejarah. Nah, maka mata pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, kedudukannya yang penting ini dan strategis pula dalam membangun atau pembangunan watak bangsa merupakan fungsi yang tidak bisa digantikan oleh mata pelajaran lainnya. Meskipun demikian, terkait dengan materi sejarah dan tingkat dasar sampai menengah, agar siswa itu tidak bosan menerima materi sejarah, maka dari itu, jika secara faktual yang disampaikan sama, namun dalam setiap jenjang pendidikan, peristiwa tersebut akan tampil pada tingkat pengetahuan, pemahaman, serta pemberian keterangan sejarah yang semakin tinggi dan kompleks. Dengan demikian, setiap tingkatan atau tahapan itu diharapkan bisa memberikan kesegaran dan kematangan intelektual. Nah, baiklah, itu saja teman-teman materi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.